Halo guys, kembali lagi sama kami Triple YR. Oke, hari ini kita orang mau buat podcast tentang pengalaman semasa kami di kampung. Macam apa yang kami nampak, macam benda buruk lah yang terjadi masa kami kecil kah, besar kah, mana-mana lah. Tetapi sebelum kami lanjutkan tuh dulu, kami ada jemputan tetamu baru yaitu Ryan He. Ya, oke. Ryan He ini adalah kawan kami juga masa kami sekolah dulu, masa Form 1. Dan apa yang kami boleh cakap di sini adalah sepatutnya Triple R nih sepatutnya, tapi nama channelnya Triple YR. Di sini kamu boleh nampak Ryan Walter, Ryan Nicholas, dan Ryan He. So 3 Ryan. So nama sama tapi tinggi berbeza lah, suara pun berbeza, muka pun berbeza. Mungkin dia handsome, dia lagi handsome. So apa-apapun, mari kita lanjutkan podcast The Let's go. Ngam lanjut. Oke guys, mari kita mulakan dengan tetamu jemputan baru kita yaitu Ryan He. Oke, silakan mulai Ryan He. Oke, Siapa lah? nama siapa? Enggak apa ya nama. Tahu sudah nama kan? Teruskan. Oke. Kau ceritakan tentang pengalaman kau ataupun macam di antara keluarga kau lah, yang macam keluarga kau sudah pernah nampak itu, nampak ini. Oke. Ya, yang penting ya nampak cepat yang kita punya apa. Ya. Nah, dari saya lah, dari pengalaman saya, dari anti saya yang pernah melihat sesosok ibu yang menggendong lah sebayi seorang bayi Seorang bayi. mungkin bagi kita tuh mungkin tidak seram, tapi bagi dia memang menyeramkan karena Kalau jumpa pun memang seram kan. ya coba. Tapi bagi kita yang tahu, anti saya ini kan bukan, dia nih orang yang boleh melihat apa tuh sesosok hantu lah. Mata dia lah terbuka. Dia boleh melihat tuh ya, macam tuh lah yang benda kotor. Jadi itu terjadi di rumah kami juga, yang dia pernah keluar pada pukul 3 pagi kah atau 4 pagi, aku pun tidak ingat, tapi dia pernah cerita dekat kami yang dia pernah melihat sesosok ibu yang menggendong bayi ya. Dia pernah teriak lah dekat kami sekali. Kami pun terkejut. Tadi kami ikut keluar dengan di luar lah itu terjadi. Jadi selain hanti kau, di antara anak beranak sana, anak beranak, yalah adik beradik di hanti kau tuh ada juga kah yang nampak benda yang sama? Macam ada uncle saya, dia pun pernah melihat sesosok orang bilang di mana? Ujung hutan. Ujung hutan. Ya, kalau hutan memang lah. Ya. Dia pernah dengar, bukan dia lihat. Dia pernah dengar ada yang memanggil dia. Dia memanggil dia. Seramnya tuh. Tapi dia panggil dia pelan-pelan, macam yang buat kita berinding. Dia bisik lah, bisik kita. Ya. Dia macam contoh lah nama kau. Ya. Ryan. Oke, paham. Selain daripada uncle kau, macam yang saya katakan, masa tuh terjadi bila malam tuh kak? Malam. Yalah, malam jam berapa? Itu memang pukul tengah malam lah, tepat. Tengah malam. Jam 12. Gitu kan? Ya begitulah, memang dia. Kalau jam 12 hingga jam 3 tuh guys memang
ketat lah untuk malam tuh, sebab yalah tau lah kan, contoh lagi-lagi kalau macam rumah kita tuh sudah lama, sudah ada apa, orang bilang memang tanah yang lama lah, sebelum kita belum lahir lah apa, dari datuk moyang kita lah tuh. Macam yang kamu tahu, saya pun ada juga pengalaman tuh, dan tapi saya akan ceritakan nanti dulu. So, ada apa-apa lagi mau aku sampaikan tempat Mungkin itu saja dari saya. itu ya? Oke. Kalau pendapat dari Rainhi nih yang saya dengar nih, memang agak seram sebenarnya. Iya, memang seram sebab yalah, satu yaitu menggendong bayi. Yang kedua di hutan sambil memanggil nama. Oh, sambil memanggil nama. Oh, gila, bukan main panggil nama tuh. Tapi yang sebelum kami lanjutkan video nih, macam yang kamu tahu sekarang nih kami berada di hutan. Yes, sebab di hutan nih lebih best vibe dia sebenarnya. Vibe dia macam ngam lah kan, sambil kita cerita ini sambil kita di hutan begitu guys. So, saya akan lanjutkan kepada Ryan Walter untuk menceritakan pengalaman dia benda yang buruk. Cerita saya pada hari ini mungkin agak biasa-biasa saja lah boleh bilang. Sebab waktu itu saya balik kampung. Umur saya dalam 5 tahun atau 5-6 tahun ya saya. Saya time itu balik kampung di Somporna. Ya, kampung saya di Somporna. So, time itu saya tabur Cina sebenarnya, tahun itu tabur Cina. Saya pergi balik kampung dan saya jumpa sesuatu yang cukup aneh juga lah sebenarnya. Sebab time tu malam, mungkin dalam jam 1 lah mungkin. So, saya jalan mungkin mau pergi kencing nasib saya tu, mau pergi tandas. So, bila saya mengintip pergi luar, sebab saya time tu takut mau tutup pintu sebab tidak apa ni nama dia, lampu. Jadi tidak ada lampu. Jadi buka aja lah, sebab kan semua tidur sudah. So, saya buka, saya terus kencing ataupun melepas lah benda semua lah. Okay. Lepas tu tiba-tiba mengintip lah sikit, atau ada orang kah gitu kan. Tiba-tiba ada mungkin bayang-bayang besar lah boleh bilang. Dia macam orang sebenarnya. Cuma yang saya heran tu tidak pun sebenarnya sekeliling dia. Dari sekeliling pun. Terus saya macam panik lah. Saya cepat-cepat buang semua lah apa yang saya mau. Terus saya cepat-cepat lari masuk bilik. Lepas tu paginya tu saya cerita dengan mama saya. Mama saya bilang memang rumah tu ada apa nama dia, keras sikit dia punya dalam rumah tu. Ada lagi mungkin dari sepupu saya juga. Dem tu DP KL, dia mungkin time tu mau cari kelas mungkin saya ke jalan-jalan. So nasib saya tu dorang pergi Genting Highland, dorang stay di hotel apa nama dia tu awas tu Undercoat ke? Itu bukan rumah itu bukan hotel, itu rumah sewa kan, Undercoat tu Genting Highland lah. So sudah saya pergi sana, bukan saya salah lagi. Jadi keluarga sepupu saya ini pergilah sana. So time tu saya punya sepupu pergi tandas, dia nampak sesuatu macam Pontianak lah boleh bilang, Pontianak lah, kain putih, dan dia takut lah time tu. Jadi dia menjerit, semua ibu bapa dia sama sepupu saya yang lain masuklah tengok, tapi tidak apa-apa pun. Nah dari situ orang tahu lah kalau dalam Undercoat itu ada sedikit keras dia lah, boleh nampak lah orang boleh nampak benda tu. Jadi mungkin itu sejalan saya rasa. Oke, berdasarkan pengalaman dia ini saya dengar agak menarik juga sebab wow, di Genting Highland kan? Genting Highland kan? Ya, gitu. Bagian hotel mana tuh? Penginapan Genting Highland lah kan, apa hotel tu? Ya, Genting Highland lah. Oke, hotel Undercoat Kali lah. Undercoat rumah sewa pula. Saya dah pasti. Iya kah? Bukan nasib saya rumah sewa betul. Saya dah pernah tinggal di sana.
orang bilang lah. orang bilang. Itu dari antara family kau kan tadi, anti-anti kau semua tuh. Ya, Ah, sepupu-sepupu. sepupu-sepupu kau. Oke. Kalau dari berdasarkan pengalaman kau? Mungkin boleh dibilang